Salam jemaat Tuhan yang diberkati, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kembali kita pada saat ini bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 34. Saya percaya Bapak Ibu telah membacakan nas firman Tuhan ini, dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami sungguh bersyukur karena sepanjang hidup yang kami lalui, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami kembali hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menyertai dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang hendak kami pelajari bersama itu dapat kami mengerti dan kami pahami dan baik, dan tentunya berbuah dalam hidup kami, menjadi hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang diberkati, dari Injil Markus pada pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, saya memberikan tema atau judul yaitu peduli dan mengasihi. Jemaat Tuhan yang diberkati, bila kita telah selesai dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan kita sepanjang hari, pasti badan kita akan terasa lelah. Untuk itu, sungguh sangat menyenangkan bila ada waktu bagi kita untuk beristirahat tanpa ada gangguan dari siapapun. Nah, dalam kenyataannya, kenyamanan kita akan terganggu ketika hadirnya orang-orang yang ingin berjumpa dengan kita. Bila kita mengalami kejadian seperti itu, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan marah dan mengusir mereka atau sebaliknya? Nah, diceritakan dalam nas kita saat ini, jemaat Tuhan, Yesus dan para muridnya itu melakukan pekerjaan seharian. Bahkan mereka tidak sempat makan, minum, dan beristirahat. Nah, tentu saja mereka mengalami kelelahan. Melihat hal tersebut, lalu Yesus mengajak para muridnya untuk mencari tempat yang sunyi untuk mereka beristirahat. Nah, tempat sunyi rupanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Yesus dan para muridnya untuk mereka beristirahat sejenak. Sehingga dengan perahu mereka segera bergegas bertolak menuju tempat yang dimaksud. Jemaat Tuhan yang diberkati, banyak orang yang seharian mendengarkan ajaran Yesus, dan mereka tahu kemana arah perjalanan Yesus bersama para muridnya. Mereka ini tercatat 5.000 orang laki-laki, dan tidak termasuk anak-anak dan para perempuan. Dengan mengambil jalan darat, segeralah mereka sampai ke tempat yang dituju oleh rombongan Yesus. Pertanyaannya, ada apa dengan mereka ini? Nah, ternyata mereka ingin mendengarkan ajaran Yesus. Mereka hanya mau diajar oleh Yesus. Lalu apa Yesus lakukan ketika menghadapi orang banyak yang mengikutinya? Jemaat Tuhan, jika Yesus mau mengatakan pada orang banyak itu agar mereka pulang karena ia ingin beristirahat, nah itu hal yang sah dan bisa saja Yesus lakukan. Tetapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga Yesus menghampiri orang banyak tersebut. Ia tahu bahwa itulah saat yang terbaik untuk mengajar mereka.
Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dan tidak terasa hari sudah mulai malam. Padahal mereka semua belum makan. Maka terjadilah mujizat, di mana dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Jemaat Tuhan yang diberkati. Dari nas firman Tuhan kita saat ini, Yesus memberikan teladan untuk peduli dan mengasihi. Ia meninggalkan kenyamanannya dan menerima kehadiran banyak orang. Dan mereka yang datang kepadanya merasakan berkat Tuhan. Karena itu sebagai pengikut Kristus di masa ini, bersediakah kita meneladani Yesus yang meninggalkan kenyamanannya untuk memperdulikan sesama yang membutuhkan, baik yang menderita oleh penyakit atau mereka membutuhkan dukungan, bahkan empati. Karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita saling peduli dan mengasihi di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kerjakan apa yang Tuhan pinta. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, walau sejenak kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Mengajarkan kami bagaimana kami boleh peduli dan mengasihi. Seperti Engkau peduli dan mengasihi orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Yang mengalami berbagai banyak beban, masalah, dan derita. Karena itu Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami pribadi yang mau peduli, mengasihi, membantu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Layakkanlah kami hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga apa pun yang kami lakukan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Kepadamu kami bermohon.